mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami pagi hari ini. Kami mau buka hati kami, Yesus. Kami mau terima urapan-Mu yang baru atas kami, Tuhan. Lawat setiap kami, Tuhan. Jamah setiap kami, Tuhan. Jangan ada satupun yang melewatkan dari jamahan-Mu pagi hari ini. Biarlah kami memiliki hati yang rindu kepadamu pagi hari ini, ingin mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus.
Terima kasih Bapa, kami tersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh merendahkan diri di hadapan Engkau. Ini semua buat kemurahan yang dari Engkau Tuhan. Atas kesehatan, kekuatan yang Kau berikan pada hari ini, kami boleh datang kembali kepada Engkau Tuhan. Terpuji nama Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Memberi pujian, memberikan musik, Bapa yang menyampaikan sabda firman, biarlah Kau urapi hamba-Mu Bapa yang lebih hari lebih setia Tuhan, yang melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi Bapa pada ini awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, biarlah Kau sendiri yang berotoritas di atas kami. Terima kasih Bapa. Kami mulai pada ini dengan satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Puji Tuhan. Kami undang bangkit berdiri. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara menari buat Tuhan. Puji Tuhan. Bila roh Allah ada dalam diri kita, kita pasti akan bisa menari seperti Daud. Kita pujikan, peganglah tanganku roh. Terima kasih Yesus.
yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya roh Allah ada di tempat ini. Roh Kudus yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang menghibur kami. Roh Kudus yang memimpin kami. Ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan Engkau urapi kami. Roh Kudus urapi pemberitaan firman Allah ini. Supaya kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Kami siapkan hati kami menjadi tanah hati yang subur, tanah hati yang baik untuk diisi oleh firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh berikan kita kesehatan, kekuatan, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama akan mendengarkan firman Allah tentang Roh Kudus adalah penolong di dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Firman Allah berkata demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi satu judul di dalam Yohanes 16 mulai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-15 tentang pekerjaan penghibur. Nah saudara-saudara, kita masih dalam rangka kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian hari ini gereja-gereja Tuhan merayakan peringatan hari Pantekosta. Hari Pentakosta itu sama saudara-saudara. Hari Pantekosta itu adalah hari yang ke-50. Kalau saudara perhatikan bagaimana di dalam perjanjian baru, bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan di loteng Yerusalem. Ketika murid-murid Tuhan menunggu janji Tuhan, mereka berdoa. Makanya saudara-saudara ada doa 10 hari, tetapi karena situasi kondisi kita tidak bisa melakukannya. Tetapi hari ini adalah bagaimana umat-umat Tuhan, gereja Tuhan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah kita akan perhatikan tentang pekerjaan daripada Roh Kudus ini. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Saudara-saudara, Yesus sekarang ada di sorga. Dia pergi ke sorga dan dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Makanya dikatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, ada bersama-sama dengan kita. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Kita tahu bersama bahwa Allah yang kita sembah di dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu adalah pribadi daripada Allah. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus jangan sampai kalau kita mau melayani Tuhan baru kita minta Roh Kudus. Kalau kita mau bekerja melayani Tuhan, memimpin pujian, menyampaikan firman,
baru kita minta Roh Kudus memimpin. Saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Saudara mau bekerja, saudara minta pimpinan Roh Kudus. Bukan saja di dalam segi pelayanan kita butuh Roh Kudus, tetapi di dalam kehidupan kita hari-hari, kita butuh Roh Kudus. Amin. Saudara mau berangkat kerja, saudara dalam pekerjaan, saudara butuh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya tinggal di dalam kita. Di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, kalau saudara perhatikan di situ, dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu akan memberikan kita kuasa. Roh Kudus itu akan memberikan kita kemampuan untuk kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, kadangkala Roh Kudus itu kita minta supaya Roh Kudus itu bekerja mempengaruhi. Bekerja dengan pengaruhnya. Kita tidak minta pengaruhnya, tetapi Tuhan mau supaya pribadi itu hadir di dalam hidup kita. Bukan saja momen-momen saudara minta Roh Kudus kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi setiap hari kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan hanya momen-momen, wah ini momen kita memperingati pencurahan Roh Kudus, kita minta kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita setiap hari kita minta supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk kita menjalani hidup ini. Mari kita akan perhatikan saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Kalau satu pribadi, saya katakan bahwa dia bisa kecewa, dia bisa sedih, dia bisa marah, dia bisa sakit hati. Makanya Roh Kudus itu kita harus jaga. Ketika Daud jatuh di dalam dosa, dia katakan, jangan ambil rohmu yang kudus di dalamku, perbaharuilah batinku. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu begitu penting di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan firman Allah, Yesus pergi ke sorga, dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, saudara, kita lihat lagi ayat itu di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, dikatakan penghibur di sini Roh Kudus, ia tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Roh Kudus ini yang ada di dalam kehidupan kita, biarlah itu bergerak terus di dalam kehidupan kita. Ketika kita bekerja, ketika kita melayani Tuhan, kita dibawa pimpinan oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, kita tidak mampu. Makanya pujian tadi, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari, bukan momen-momen kita mau ibadah baru Roh Kudus tolong saya. Setiap hari kita harus minta pimpinan, bimbingan, tuntunan daripada Roh Kudus. Mari kita perhatikan di sini, Roh Kudus yang pertama akan memberikan kita kuasa. Untuk apa saudara-saudara? Yang pertama, Roh Kudus memampukan kita untuk hidup menuruti firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, saudara-saudara. Karena firman Allah ini kalau kita perhatikan kadang-kadang kita tidak mampu untuk melakukannya. Makanya butuh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, bahkan buah-buah Roh Kudus, kemudian karunia-karunia Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, itu akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, kalau sudah disakiti, kemudian saudara katakan, kita harus ampuni. Kadang-kadang daging kita tidak mampu. Nah, Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan memampukan kita
untuk melakukan firman Allah. Roh Kudus akan mendorong kita untuk kita taat melakukan kehendak Bapa di sorga. Yesus sendiri, dia minta pimpinan Roh Kudus. Makanya ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ketika itu Allah menyatakan kuasanya, dia katakan, inilah anakku yang kukasihi, itu Bapa. Kemudian tanda Roh Kudus hadir, ada burung merpati hingga di tubuh Yesus, di kepala Yesus. Nah, saudara-saudara, kita tidak lepas dari Roh Kudus ini. Nah, pekerjaan Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita menghadapi setiap kehidupan ini. Nah, kita lihat saudara-saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes 14 ayat yang ke-15, firman Allah katakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Amin, saudara-saudara. Kalau kita mengasihi, dikatakan jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara berkata, saya mengasihi Tuhan, tetapi saudara tidak melakukan perintah Tuhan, saudara sama seperti omong kosong. Tetapi firman Allah katakan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan pilih-pilih. Oh, kalau ini saya akan lakukan, kalau itu bukan. Tidak, saya tidak mau lakukan. Tetapi saudara-saudara, dikatakan Yesus minta kepada Bapa supaya dia memberikan kita penolong. Penolong yang lain, Roh Kudus itu, saudara-saudara. Roh Kudus itu yang akan menyertai kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Makanya dikatakan ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus ini dunia tidak menerima dia. Dunia tidak tahu tentang dia, saudara-saudara. Tetapi kita ini mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Amin, saudara-saudara. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, Yesus ada di sorga dan dia mengirimkan Roh Kudus yang menyertai kita, saudara-saudara. Dan dikatakan diam di dalam kamu. Makanya Korintus katakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa Roh Allah, kamu adalah bait Allah, dan Roh Allah diam di dalam kamu. Kita harus tahu dengan betul, saudara-saudara, bahwa ada Roh Allah di dalam kita. Ketika kita terima Tuhan, Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kisah para rasul katakan bahwa kalau kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sering saya jelaskan bahwa kalau satu gelas itu taruh air, sudah ada air, sudah ada Roh Kudus, tetapi harus dipenuhkan. Dipenuhkan terus. Dipenuhkan terus. Dipenuhkan dengan apa? Dengan kita berdoa, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Gelas itu, hidup kita itu dipenuhi dengan air Roh Kudus. Makanya ada saudara-saudara, ada waktunya saudara ketika saudara tidak berdoa, saudara rasa kering. Aduh, gimana ya? Perasaan tidak enak melayani Tuhan seperti kering. Karena apa? Sudah tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu harus memenuhi kita. Amin, saudara-saudara. Dan untuk melakukan firman, kita butuh pimpinan Roh Kudus. Tidak mampu kita, saudara-saudara. Tidak mampu kita untuk mengasihi orang yang membenci kita. Butuh Roh Kudus untuk supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Untuk butuh Roh Kudus untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Kadang-kala kita tidak mampu
Dan Roh Kudus akan memampukan itu. Amin, saudara-saudara. Roh Kudus memampukan kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk taat kepada Tuhan. Makanya saudara-saudara, orang yang taat adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dia suka memberontak, saudara-saudara, saya tidak tahu apakah dia dipimpin Roh Kudus atau Roh Kudus. Nah, Roh Kudus. Nah, kita harus minta pimpinan daripada Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Saudara, kita tidak mampu untuk melakukan firman, tapi Roh Kudus yang memampukan. Kadang-kadang tidak mampu kita. Firman Allah katakan, Alkitab sering katakan bahwa kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kita harus menolong, kita harus berbuat ini, kita harus taat, kita harus tunduk. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Roh Kudus akan memampukan kita. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Kemudian kita perhatikan yang kedua. Kita lihat di Kisah para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 yang kita sudah baca tadi, saudara-saudara. Bagaimana Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada kita. Yang kedua adalah untuk supaya kita bisa menjadi saksi. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita menjadi saksi Kristus. Makanya kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus di sini, saudara-saudara, memakai kata parakletos. Roh Kudus itu penghibur, Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu pengantara. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk kita menjadi saksi. Makanya ayat ini katakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kita akan dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk kita bersaksi. Bersaksi, saudara-saudara, kita memberitakan kasih Kristus, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, memberitakan tentang kasih Tuhan. Bukan memberitakan tentang saya, tentang aku, tentang begini, tentang begitu, tetapi kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Kalau Yesus menolong kita, Yesus menyembuhkan kita, kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita, saudara-saudara. Kita mempersembahkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita ditolong Tuhan karena kemurahan Tuhan. Kita disembuhkan Tuhan. Kita memberitakan Yesus yang terutama, Yesus yang di depan, saudara-saudara. Kita kadang-kala hanya sebagai alat Tuhan. Kadang-kala, saudara-saudara, memang betul orang bisa bersaksi. Bersaksi, wah begini. Tetapi kita harus ujung-ujungnya itu harus memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, gereja Tuhan pada mula-mulanya mereka menjadi saksi dengan apa, saudara-saudara? Cara hidup. Coba kita buka, saudara-saudara, Kisah 4 ayat yang ke-32. Kisah 4 ayat yang ke-32. Kisah 4 ayat 32. Dikatakan begini, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang yang sesuai keperluannya.
Demikianlah pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi di Siprus. Ia menjual miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara-saudara, cara hidup daripada jemaat gereja Tuhan mula-mula, mereka menjadi saksi dengan cara hidup mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka saling mengasihi, saling memperhatikan, saling membantu satu dengan yang lain. Dan dikatakan kalau ada yang kurang, mereka datang supaya tidak berkekurangan. Dan mereka membawa semua apa yang mereka miliki di bawah di kaki rasul-rasul. Dan rasul-rasul gunakan itu bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk ke situ ke sini, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus paham dengan betul, harus diedukasi dengan betul tentang persembahan ini. Mereka persembahkan untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita memberi, kadang kalau saudara-saudara, tangan firman Allah katakan, tangan kiri memberi, tangan kanan ya, seperti itu. Kadang-kala saudara, tangan kiri memberi, tangan kanan ikut. Nah, jadi ketika kita sudah memberi untuk Tuhan, ya untuk Tuhan. Ya kan? Pengorbanan saudara itu seperti di mezbah, sudah terbakar. Sudah masuk ke hadirat Tuhan, dan Tuhan akan balas berkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau sudah memberi untuk Tuhan, jangan sampai saudara, oh saya kan sudah ini begini, saya sudah begini. Saudara, itu jadi korban bakaran, menyenangkan hati Tuhan. Balasannya itu dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ketika cara hidup daripada gereja Tuhan pada waktu itu, mereka saling membantu. Tetapi ternyata saudara-saudara, di pasal yang kelima, ada satu suami istri namanya Ananias dan Safira. Mereka berkata bahwa mereka sudah menjual segala bidang tanah mereka, dan mereka menyerahkan kepada rasul-rasul. Ternyata mereka memotong hasilnya itu untuk kepentingan mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena pekerjaan Roh Kudus pada waktu itu begitu kuat dan luar biasa, mereka membohongi Roh Kudus. Akhirnya saudara-saudara, mereka mati. Coba kita saudara-saudara lihat Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Ada seorang lain bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu, dan sebagian lain dibawa diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dengan hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, di situ dulu kita perhatikan, Ananias menjual sebidang tanahnya, dia serahkan kepada rasul-rasul, dia berkata ini hasilnya. Ternyata sebagian itu dia ambil. Dan saudara, Petrus katakan, itu hakmu. Kalau kamu mau jual atau tidak mau jual, itu hakmu. Tetapi ketika datang kepada Tuhan dengan membawa nama Tuhan, makanya firman Allah katakan, engkau mendustai Roh Kudus. Itu hak daripada Ananias. Dia mau kasih berapa, jujur saja. Tetapi saudara-saudara, ternyata ketidakjujuran itu Roh Kudus tahu. Dan Roh Kudus perhatikan di sini Allah dikatakan ayat yang keempat, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara, Roh Kudus tahu kita, saudara. Roh Kudus paham dengan betul. Tetapi biarlah kehidupan kita ini, saudara, kita belajar untuk kita melakukan segala sesuatu di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus
di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita perhatikan lagi ayat 6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung kau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang mendengar hal itu. Jadi saudara-saudara, mari kita mempersembahkan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Saudara, persembahan kita akan menjadi korban bagi Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib, saudara. Kalau saudara perhatikan bagaimana hamba-hamba Tuhan dipakai dengan cara yang luar biasa. Roh Kudus, mereka bisa peka dengan suara Roh Kudus. Itu tidak mudah, saudara. Itu tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Dan penyerahan kita kepada Tuhan. Dan Roh Kudus akan membimbing kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau mengenal pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus itu kita bisa ajak dia ngomong. Roh Kudus, saudara mungkin pagi hari sebelum berangkat atau dalam pekerjaan, Roh Kudus, ini saya punya masalah. Roh Kudus, tolong saya. Saudara praktekkan, dan Roh Kudus akan membimbing, menuntun kita. Amin. Makanya saudara-saudara, hari-hari ini kita butuh Roh Kudus memegang tangan kita. Kita butuh Roh Kudus untuk membimbing kita. Roh Kudus yang menuntun kita supaya kita masuk di dalam kebenaran dan kebenaran, saudara. Manusia mungkin bisa salah, tetapi Tuhan tidak pernah salah. Amin. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus memampukan kita untuk kita menjadi saksi. Menjadi saksi dengan apa? Cara hidup kita. Apakah hidup kita itu sudah menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana dengan cara hidup kita? Bagaimana dengan kasih kita? Makanya firman Tuhan katakan, kamu akan menjadi saksiku mulai dari mana? Dari Yerusalem. Coba kita lihat ayat itu, saudara-saudara. Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu dalam skup kecil. Jadi saksi dulu dalam keluarga. Suami jadi berkat buat istri. Istri pun jadi berkat buat suami. Anak-anak pun jadi berkat buat orang tua. Orang tua jadi berkat buat anak-anak. Bagaimana kita mau menjadi saksi di luar, sedangkan kita di dalam kita tidak menjadi berkat? Makanya ikut langkah-langkah ini. Ini step yang Tuhan berikan. Kalau kita mau menjadi berkat, jadi berkat dulu dalam keluarga. Amin. Yerusalem itu satu kota. Yudea itu seperti satu kabupaten. Seperti kota, mungkin provinsi. Samaria itu satu daerah yang begitu luas. Jadi saudara-saudara, dan firman Allah katakan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita harus menjadi saksi dulu mulai dari keluarga. Amin, saudara-saudara. Jadi berkat buat keluarga. Jadi berkat buat istri, jadi berkat. Dan itu saudara-saudara, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh pimpinan Tuhan. Kadang-kala saudara-saudara, orang yang kita sayangi ketika kita menyakiti kita itu lebih sakit daripada orang lain menyakiti kita, ya kan? Orang yang dekat dengan kita menyakiti kita, wah begitu sakit. Orang lainnya sih no problem, tetapi orang yang dekat dengan kita,
kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat. Suami, jadilah berkat buat istri. Istri, jadilah berkat buat suami. Jadilah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus membimbing kita menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga di mana yang menjadi pimpinannya adalah Yesus itu sendiri. Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang memampukan kita. Saudara, tidak mudah dalam kita menjalani rumah tangga, tetapi Roh Kudus akan membimbing kita. Amin, saudara-saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita yang pertama untuk kita melakukan firman Tuhan. Kemudian Roh Kudus yang kedua akan memampukan kita untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, saudara-saudara. Makanya butuh bimbingan, pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, kemudian yang ketiga, saudara-saudara, Roh Kudus akan memampukan kita melakukan hal-hal yang adikodrati. Nah, ini yang sedang dicari orang. Wah, dengan kuasa-kuasa yang spektakuler. Itu akan kita lakukan dengan pimpinan Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara, hal kecil dulu. Lakukan firman dulu. Jadi saksi dulu. Kemudian kita akan melihat bagaimana Roh Kudus akan memampukan kita, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Di luar kemampuan kita, saudara. Dengan kuasa yang tidak terbatas. Nah, saudara-saudara, coba kita lihat, saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, ayat 7 sampai ayat yang ke-11 dikatakan begini. Sebab tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara perhatikan di sini, saudara akan diberi karunia Roh Kudus, dikatakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk, wah saya punya kuasa. Tidak, saudara-saudara. Roh Kudus, karunia Roh Kudus diberikan untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan gereja Tuhan. Untuk kepentingan tubuh Kristus. Dikatakan sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama. Roh yang sama, saudara-saudara. Bukan roh yang lain. Untuk yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Amin, saudara-saudara. Roh yang sama yaitu Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada kita, saudara. Tetapi gereja kita bukan hanya diam saja. Harus berdoa, harus minta. Makanya saudara, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan karunia. Dan karunia-karunia itu diperlengkapi untuk tubuh Kristus, untuk kepentingan bersama. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan karunia-karunia kepada kita untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Roh Kudus itu bukan memberikan supaya dia kaya, supaya dia hebat. Tidak, saudara-saudara. Roh Kudus memperlengkapi supaya untuk kepentingan bersama.
Dan masing-masing kita, kalau Tuhan kehendaki, Tuhan akan memberikan karunia masing-masing. Karunia mujizat, karunia membedakan macam-macam roh. Tetapi saudara-saudara, untuk masuk ke level itu, harus rohani kita juga harus lebih lagi. Rohani kita harus dewasa. Kadang kalau saudara-saudara rohani belum dewasa, minta karunia. Ketika karunia itu tidak lagi berfungsi, kecewa. Wah, kenapa ya? Harus sudah diimbangi dengan pengetahuan rohani kita kepada Tuhan. Amin. Saudara, makanya kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berikan karunia-karunia. Tuhan berikan pengetahuan tentang firman kepada kita. Dan firman itu yang akan menolong, membimbing kita. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manifestasi kuasa roh sekarang yang dicari orang. Wah, bermanifestasi. Wah, hebat, kelihatan hebat. Tetapi saudara-saudara, yang kita kejar bukan itu. Yang kita kejar adalah bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita mengejar Roh Kudus, kita kejar Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, bagaimana supaya ada karunia-karunia Roh Kudus. Akhirnya kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saya percaya orang yang penuh Roh Kudus pasti dia berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Orang yang penuh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam kerendahan hati. Roh Kudus itu datang di hati yang rendah. Roh Kudus itu datang kepada hati yang rendah, bukan yang tinggi. Saudara-saudara, kalau kita merasa paling hebat, kalau kita merasa paling rohani, kita sudah, wah, saya rohani dari dia, saya surga di sorga itu nanti akan dihuni oleh orang-orang yang sombong, ya kan? Kita berdoa supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, bangun rohani saudara, bangun iman saudara. Jangan sampai, wah saya lebih baik dari dia, wah saya lebih rohani dari dia, wah saya ini lebih banyak memberi untuk daripada dia. Tidak, saudara-saudara. Yang Tuhan mau supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Amin. Saudara melayani sekecil apapun, melayani untuk Tuhan. Saudara memberi untuk Tuhan. Saudara berkorban untuk Tuhan. Amin. Jangan saudara pandang kepada manusia. Jangan saudara pandang, wah kalau saya memberi juga dengan motivasi lain, saudara tidak akan diberkati Tuhan. Tapi ketika saudara melayani, memberi, berkorban, saya mau lakukan ini untuk Tuhan dalam nama Yesus, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk kita melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan. Kisah 5, Kisah Para Rasul pasal 5, kita lihat ayat-ayat terakhir, saudara. Kisah pasal 5 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-15, 16. Nah, kita lihat aja dulu saudara-saudara, bagaimana Roh Kudus bekerja kepada Petrus. Roh Kudus bekerja kepada Petrus. Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal 3. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dikatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus. Ini ketika Petrus sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Dari lahir dia sudah sakit, dia sudah lumpuh. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi saudara-saudara,
Alkitab ini dengan jelas sekali bahwa ada orang yang diberkati luar biasa, Alkitab catat. Ada juga orang yang miskin, minta-minta, dicatat juga Alkitab. Makanya dikatakan bernama untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dan dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara-saudara, orang yang lumpuh ini, dia butuh sesuatu. Ketika dia berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, mereka saling tatap. Kemudian orang yang lumpuh ini berpikir ada sesuatu yang akan diberikan oleh Petrus dan Yohanes. Ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Haleluya. Petrus dan Yohanes tidak punya emas dan perak, tetapi ada nama Yesus. Dikatakan demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara, kalau Roh Kudus memenuhi kita, ada kuasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sama seperti Petrus dan Yohanes. Dia katakan emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus berjalanlah. Saudara, pagi hari ini panggil nama Yesus. Roh Kudus ada di tempat ini. Ketika kita memanggil nama Yesus, Yesus yang ada di dalam hidup saya dan saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, saudara akan ditolong, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Roh Kudus akan memampukan kita. Pagi hari ini saudara mungkin ada di dalam pergumulan. Saudara mungkin ada di dalam satu masalah. Masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam berbagai hal yang bertubi-tubi datang dalam hidup saudara. Pagi hari ini kita panggil nama Yesus. Amin. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menghibur kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Mari kita nyanyi satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Kita panggil nama Yesus. Kita berseru kepada Yesus. Yesus akan memberikan kita pertolongan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada mujizat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Mari buka hati saudara. Biarlah saudara dipenuhi Roh Kudus pagi hari ini. Kita minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita naikkan pujian ini. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus. Katakan kepada pribadi Roh Kudus, pegang tangan kami Roh Kudus. Haleluya. Setiap hari haleluya, haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tangan
Haleluya, haleluya. Kudus, kudus, Tuhan, kudus namamu. Amin. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Haleluya, haleluya. Azai, azai Tuhan, azai namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan. Mari saya undang dengan kasih Kristus. Ibu Kristus maju ke depan untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Azai, azai Tuhan, azai namamu. Amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat dan ajaib Tuhan. Firman-Mu hari ini sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk kasih setiamu sepanjang hidup kami. Terima kasih penyertaan-Mu Roh Kudus atas hidup kami. Roh Kudus, ini kami anak-anak-Mu. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami perlu lawatan-Mu, jamahan-Mu, kuasa-Mu menuntun menyertai setiap hati hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus supaya hidup kami boleh berkenan. Mampukan kami Roh Kudus supaya setiap saat kami bisa melakukan kehendak rancangan-rencana-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Kudus, ini hidup kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Pak Dhani dan keluarga, berkati kami setiap jemaat. Dan hari ini kami boleh memberikan yang terbaik bagi-Mu. Setiap apapun yang kami tanggung di tempat ini, biarlah boleh memperluas kerajaan-Mu di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih. Segala kemuliaan, hormat, pujian, kuasa, kebesaran dan keperkasaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan persembahan dengan kasih Kristus. Bu Dwi boleh membawakan kolektor. Terima kasih. Kita akan pujikan sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti ini.
Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Pantekosta, biar Roh Kudus senantiasa menuntun, membimbing hidup kita ya. Kita terus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Kami atas nama Gembala, keluarga, dan seluruh jemaat GPDI Betania mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Riang Cahyo yang beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus berdoa. Puji Tuhan, operasi dari Pak Rahmat kemarin berjalan dengan lancar. Kita terus bergumul, kita terus doakan Pak Rahmat supaya Tuhan tolong ya. Kerinduan Pak Rahmat juga waktu kami besok di rumah sakit ingin beribadah bersama-sama dengan kita, bahkan rindu untuk melayani tak lagi ya. Puji Tuhan. Saudara topang di dalam doa supaya Pak Rahmat boleh disembuhkan Tuhan. Saudara juga berdoa untuk Mas Abraham dalam pemulihan, beberapa waktu yang lalu jatuh. Kemudian ada Pak Yusuf juga jatuh dari motor. Saudara berdoa, sudah 1 minggu ini lukanya masih ada ya, jadi memar ya, memarnya masih melebar begitu saudara, tapi tetap harus bekerja. Jadi saudara berdoa supaya Tuhan tolong Pak Yusuf ya, supaya dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian kita akan doa pagi setiap hari Senin sampai hari Sabtu, setiap pukul 4.30 melalui Facebook. Kemudian hari Selasa ada doa malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian doa tutup puasa kita pukul 15.30 hari Jumat. Ibadah Sabtu ceria masih melalui online dan Zoom meeting pada pukul 16.00 atau 4 sore. Kemudian ibadah remaja, ibadah on-site, ibadah di tempat ini pukul 6 sore setiap hari Sabtu, puji Tuhan. Dan ibadah raya kita hari Minggu pagi di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, sebagai pengumuman tambahan, kami harap bagi Bapak Ibu yang datang lebih dulu, untuk motornya bisa diparkir di atas terlebih dahulu supaya yang lain bisa ke bagian tempat parkir di bawah ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita akan berdoa buat yang berulang tahun dan yang sakit supaya disembuhkan oleh Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Semakin ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
oleh Tuhan. Kami rindu hidup kami menyenangkan Engkau Roh Kudus. Kami tidak mau mendukakan Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu. Setiap hari kami butuh Engkau. Kami bersyukur kami punya penghibur yang luar biasa yang Engkau Roh Kudus, yang akan senantiasa menolong kehidupan kami. Kami yang punya masalah dalam pekerjaan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami kerjakan Tuhan turun campur tangan. Roh Kudus beri hikmat, Roh Kudus beri kemampuan. Setiap pintu-pintu yang tertutup kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dibukakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap rumah tangga Tuhan berkati. Ikat dengan tali kasih-Mu setiap suami istri bergandengan tangan mengiring melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkau terus berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Memberkati yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, bahkan setiap kami yang sudah hadir, yang beribadah di tempat ini maupun yang ada di rumah, dari anak-anak sampai orang dewasa sudah diberkati oleh Tuhan. Pagi hari tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pagi hari ini, semakin hari semakin diberkati, ditolong oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Kami berdoa untuk Ibu Riang Cahyo yang berulang tahun. Turunlah berkat Tuhan bagi Ibu Riang, diberkati dalam segala hal. Sebagai ibu rumah tangga, Tuhan senantiasa menolong. Tuhan memberkati dia dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Tuhan bagi Ibu Riang Tuhan. Tuhan berikan selalu kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Pariang anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Segala pergumulan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk Pak Rahmat. Setelah selesai operasi, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh Pak Rahmat, yaitu diet khusus ya Tuhan, diet ketat. Kami berdoa Tuhan tolong Pak Rahmat. Hamba berdoa demi nama Yesus Kristus, Tuhan jamah bagian kaki dari Pak Rahmat. Tuhan sembuhkan luka-lukanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Pak Rahmat dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Hamba berdoa juga untuk kaki daripada Pak Yusuf yang memar. Karena kecelakaan jatuh dari motor, kami berdoa di dalam nama Yesus, jamah Pak Yusuf, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Abraham dalam proses kesembuhannya, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan bagi anak muda ini. Biarlah semakin hari dia semakin cinta kepada Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur. Hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah di rumah, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus tolong kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan persoalan kami, Engkau sudah memberikan jawaban. Kami pulang dengan membawa damai, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan Roh Kudus yang menyala-nyala di dalam hati kami, untuk kami berkobar-kobar melayani Engkau Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan segala permasalahan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Masalah dalam keuangan, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bangsa Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Daerah-daerah yang mengalami bencana, gempa bumi, Tuhan tolong daerah Blitar, Malang Selatan, Lumajang, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami
Kami percaya Tuhan punya rencana bagi bangsa kami. Daerah-daerah yang mengalami bencana, Tuhan tolong, Tuhan memberkati ya Tuhan. Kami berdoa untuk Jawa Timur, kami berdoa untuk Surabaya, Sidoarjo, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan, ketertiban bangsa kami. Kami berdoa segala bentuk teror, segala bentuk ancaman, kami patahkan dalam nama Yesus. Segala bentuk pecah belah yang memecah belah bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong bangsa kami Indonesia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lingkungan di mana kami tinggal, RT RW lurah diberkati oleh Tuhan. Tetangga sekitar kami Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini, Tuhan memberkati. Jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberi, berkorban, mengembalikan milik Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya berkat Allah turun bagi jemaat Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Anak-anak kami juga diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima mujizat, terima kesembuhan, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.